Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum lanjutan alur cerita dari anime My Isekai Life. Sebelum kita mulai ke videonya, Mimin ingin meminta bantuan kalian untuk like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke videonya. Di part 2 ini diperlihatkan setelah kemarin malam Yuji menangkap bandit yang menculik para petualang. Kini di pagi hari ia terbangun untuk melanjutkan misi investigasinya. Saat itu Yuji merasakan tiupan angin yang aneh dari lembah Daylight yang dikenal juga sebagai lembah angin. Legendanya angin tersebut berasal dari nafas naga tanah. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dengan bantuan slime-nya, Yuji melacak adanya bahaya di dekat mereka. Saat itu, Tina dan Lisa terus-terusan memberi pujian pada slime milik Yuji, yang mana hal tersebut dianggap Yuji terlalu berlebihan. Ia pun teringat saat menjalani ujian pendaftaran petualang, di mana Yuji memecahkan bola pengukur kekuatan sihir dan melelehkan batu besar dengan sihirnya. Mengingat kejadian itu, Yuji berinisiatif menggunakan skill pembatasan sihir agar sihir yang ia keluarkan dapat diperlemah. Setelah mengaktifkan skill tersebut, Yuji mencoba sihirnya kepada monster yang berada di dekat mereka. Karena kegabutan Yuji mencoba sihirnya, kini Tina dan Lisa menjadi bertanya-tanya kenapa tidak ada monster di perjalanan mereka. Saat itu, tiba-tiba langit berubah gelap. Kemudian scene diperlihatkan pada rakyat kepala guild kota Kelia yang kebingungan dengan fenomena tersebut. Saat itu di sana terdapat style sang pendeta yang mengatakan tentang ramalan bulan biru. Ia pun menunjukkan buku legenda yang ia bawa, di mana dalam buku tersebut tergambar sesosok naga. Kemudian scene kembali pada Yuji. Ia mendapat panggilan dari slime-nya kalau mereka merasakan sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Saat itu, di tempat lain, terdapat sesuatu yang jatuh dari langit. Ketika benda tersebut menghantam tanah, tiba-tiba terjadi ledakan dan langit pun kembali seperti semula. Ternyata benda tersebut adalah sesosok naga yang sangat besar dan terlihat kuat. Mengetahui hal itu, Yuji, Tina, dan juga Lisa memilih pergi ke dalam lembah angin dan menjauh dari naga yang berada 1 kilometer di belakang mereka. Mereka memilih lembah tersebut karena belum pernah ada laporan tentang monster kuat dan termasuk tempat paling aman yang berada di dekat mereka. Namun meski begitu, Yuji tetap meminta serigala dan slime-nya berjalan di depan mereka untuk berjaga-jaga. Ketika mereka berhadapan dengan monster, para slime Yuji dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba terdapat hembusan angin yang sangat kuat dari dalam lembah. Yang ternyata hal tersebut bukan berasal dari nafas naga tanah. Mereka pun terus maju, sedangkan dari belakang mereka, Tina dan Lisa sangat terkejut melihat banyak monster yang bergeletakan. Singkat cerita, serigala dan slime Yuji sudah berada di ujung lembah dan sudah menghabisi seluruh monster yang ada. Namun saat itu dari tempat Yuji berada tiba-tiba muncul sesosok naga tanah yang kerap dibicarakan. Tina dan Lisa pun berlari untuk bersembunyi, namun Yuji hanya diam dan berniat melawan. Ia sengaja menggunakan sihir yang lemah agar tidak menarik perhatian teman-temannya. Saat itu, Yuji sudah menggunakan semua sihir lemahnya, namun naga tanah tersebut tidak terluka sedikit pun. Untung saja saat itu angin kencang dari lembah muncul dan membuat seluruh tempat tertutup dengan debu. Dengan kejadian itu, Yuji memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuan aslinya, karena Tina dan Lisa tidak dapat melihat ke arahnya. Setelah angin berhenti, Tina dan Lisa sangat kaget melihat naga tanah yang hanya tersisa tulang-tulangnya saja. Singkat cerita, mereka pun kembali ke guild untuk melaporkan hasil investigasi mereka.
Saat itu, Alice, sang resepsionis, sangat kaget karena mereka telah mengalahkan naga tanah dan berhasil menangkap Helios, bandit terkenal dengan nilai buronan tinggi. Mereka pun mendapat banyak imbalan atas pekerjaan mereka. Saat itu, Yuji dihampiri oleh Rayard dan diajak ke sebuah rapat. Rapat tersebut membahas cara bagaimana mengalahkan naga biru yang baru saja muncul. Yuji dibawa ke dalam rapat tersebut untuk dimintai kesaksian dan gambaran dari naga biru yang muncul di dekat lembah Daylight. Setelah Yuji memberikan sketsa naga biru, Style membacakan isi dari buku legenda yang ia bawa tentang seekor naga yang tumbuh dalam kegelapan dan dalam 3 hari menyapu bersih seluruh benua. Ia hanya dapat dikalahkan oleh seorang utusan dengan kekuatan setara dewa. Saat itu, rakyat mencurigai munculnya naga tersebut disebabkan karena sebuah ritual yang dilakukan di Katedral Agung ibu kota. Namun, Style menjelaskan kalau ritual tersebut ditujukan untuk mencegah bencana yang akan datang. Dan tiba-tiba langit kembali gelap. Saat itu, Yuji mendapat kabar kalau naga biru yang lainnya awasi bertambah besar. Yuji pun memberitahukan informasi tersebut ke dalam rapat. Mengingat waktu mereka hanya tersisa 3 hari, rakyat membuat keputusan untuk menyerang naga biru itu dengan seluruh kekuatan yang mereka punya besok pagi. Dan rapat pun dibubarkan. Kemudian scene berpindah pada Yuji yang sedang makan malam dengan para slime-nya. Saat ia makan, Yuji didatangi Tina dan Lisa yang memberitahu jika mereka akan ikut menyerang naga biru besok pagi. Tak lama setelah Lisa dan Tina pergi, datanglah Style yang berniat membawa Yuji ke dalam Katedral Agung ibu kota. Ia memberi sebuah belati yang kemungkinan hanya Yuji yang dapat menggunakannya. Yuji pun menerima dan mengidentifikasi belati tersebut. Setelah menemui Style, Yuji pulang untuk beristirahat. Namun ia kembali mendapat kabar kalau naga biru yang akan mereka lawan kembali bertambah besar. Mengingat esok pagi akan menjadi pertempuran yang memakan banyak korban, Yuji yang menyadari dirinya terlalu kuat berinisiatif untuk melawan naga tersebut sendirian agar tidak akan ada korban jiwa. Singkat cerita, ia pun pergi ke dalam hutan dan mencoba menyerang dengan sihir apinya. Namun naga tersebut tidak terluka sedikit pun dan malah memberikan serangan balik. Untung saja Yuji dengan sigap membuat perisai. Saat itu keadaan semakin memburuk karena naga biru tersebut harus bertambah besar. Yuji pun memiliki ide untuk mendekati naga itu dan menyerangnya dengan belati pemberian pendeta Style. Setelah berada di bawah naga, Yuji melompat ke atas dan menusuk mata naga itu dengan belatinya yang dialiri dengan sihir api. Karena merasa kesakitan, naga itu menyerang Yuji sampai terlempar jauh dan membuat XP Yuji mulai menipis, serta minusnya MP Yuji karena penggunaan sihir yang berlebihan. Saat itu, Yuji terus mendapat serangan dari naga itu. Karena merasa terpojok, Yuji mencoba sihir yang belum pernah ia gunakan sebelumnya dan berhasil membuat naga tersebut terjatuh. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Yuji bergegas mendatangi naga itu dan memenggal kepalanya dengan belati yang dialiri sihir. Setelah naga tersebut berhasil dikalahkan, singkat cerita, di pagi hari Yuji didatangi Rayard. Ia memberitahu kalau langit kota Kilia sudah kembali seperti semula dan naga biru yang akan mereka serang sudah dilenyapkan oleh seseorang.
Sebelum rakyat pergi, ia mengatakan kalau guild kota Kilia dapat diandalkan kapanpun Yuji membutuhkannya. Yang perlu Yuji lakukan hanyalah berkata, aku butuh bantuan untuk melawan naga. Mendengar perkataan itu, Yuji hanya diam sambil kebingungan. Kemudian Shin diperlihatkan saat Yuji makan bersama Tina dan Lisa. Saat itu, Lisa bertanya apa yang akan dilakukan Yuji sekarang. Yuji pun menjawab kalau ia akan pindah ke kota lain. Namun, ia belum mengetahui kota mana yang akan ia tuju. Mendengar hal itu, Lisa memberi saran untuk pergi ke kota Ricardo karena terdapat banyak makanan enak di tempat itu. Singkat cerita, Yuji pun melanjutkan perjalanan menuju kota Ricardo, meninggalkan Lisa dan Tina bersama 3 slime-nya untuk mengawasi mereka. Setelah itu, Shin diperlihatkan saat Yuji menerima pesan dari Dryad dalam perjalanannya. Dryad tersebut memanggil Yuji untuk melihat jamur yang tumbuh di sekitar tempat Yuji bertarung. Ia meminta bantuan Yuji mengumpulkan semua jamur untuk membuat ramuan. Yuji pun menuruti permintaan Dryad tersebut dengan beberapa ramuan sebagai imbalan. Namun saat Dryad tersebut membuat ramuan, ia membutuhkan air yang sangat bersih untuk menyempurnakan ramuannya. Karena hal tersebut, Yuji pun menyulingkan air agar mendapat bahan terakhir. Saat itu, ketika Yuji melihat ramuan yang merah dan keruh, Yuji teringat dengan batu sihir dan cerita pertemuan mereka. Pada waktu itu, Dryad sekarat karena ada orang yang meninggalkan batu sihir di dalam hutan dan membuat seluruh hutan menjadi gersang. Saat itu, Yuji yang tidak sengaja lewat menolong Dryad itu dan memusnahkan batu sihir beserta para monster yang berada di dalamnya. Dan begitulah alasan Yuji mendapat banyak bunga Dryad serta cerita pertemuan mereka. Setelah itu, Shin kembali pada Dryad yang telah menyelesaikan ramuannya dan memberikan sebagian pada Yuji. Setelah mendapatkan bagiannya, singkat cerita, Yuji pergi melanjutkan perjalanan menuju kota Ricardo. Di tengah perjalanan, mereka tidak dapat melihat jalan karena kabut yang sangat tebal. Mereka hanya mengandalkan penciuman sang serigala yang membuat mereka sampai ke sebuah desa bernama Mesias. Di desa tersebut, para penduduknya terlihat sangat ramah sampai-sampai Yuji diminta mampir untuk beristirahat. Karena Yuji tidak mampu menolaknya, ia terpaksa bertamu ke salah satu rumah warga, sebut saja Bram. Di sana, Bram menanyakan apa maksud dan tujuan Yuji. Yuji pun menjawab kalau ia ingin pergi ke kota Ricardo, namun malah tersesat ke desa tersebut. Meski sudah dijawab, Bram terus saja memastikan kalau tidak ada niat lain Yuji datang ke desa mereka. Saat itu, Yuji bergegas pergi karena merasa tidak nyaman dengan para warga yang terus menatap ke arahnya. Di perjalanan setelah meninggalkan desa, ia berpendapat kalau ada yang aneh dari desa tersebut. Kemudian Shin berpindah pada Bram yang menghubungi seseorang. Bram melaporkan kalau desa mereka didatangi seorang petualang. Namun hal tersebut bukanlah sebuah masalah karena petualang itu hanya penjinak biasa. Tidak hanya itu, ia juga membicarakan tentang sebuah persiapan untuk mengambil berkah naga dari lembah Delight dan pembersihan dunia yang tercemar. Sementara itu, Yuji yang sudah berada di ujung hutan terlihat kebingungan karena bukannya melihat kota yang indah, melainkan jalan setapak yang tertutup salju. Dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part ketiga yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.